Jadi kalau kita cuman ditanya apakah ngeriwik itu over birahi, kita belum bisa menjawab apakah itu ngeriwiknya over birahi atau kurang mental atau terlalu jinak juga kan gitu. Bahasanya banyak macam gitu. Jadi otak-atiknya bikin pusing ya. Ya intinya kita harus paham. Jadi ngobrol ini ngobrol santai tapi kita akan dapat insya Allah akan bisa dimengerti apa yang harus kita kerjakan. Ayo. Dan saya punya burung, ada beberapa burung, nggak saya sebutkan ya karena saya orang wartawan lepas. Jadi kalau saya ketahuan main burung nanti jadi bumerang buat saya di kerjaan saya. Saya punya burung dan saya bilang, saya terangkan sama teman-teman, ini udah besar apa belum, apa bagaimana cara settingannya, lihat aja bawah gitu kan. Kalau ini sudah ciri-ciri seperti ini sampean bawa, tapi kalau ciri-cirinya seperti ini sampean jangan bawa gitu. Nah, silakan burung, saya nggak mau tahu, silakan diotak-atik sendiri sambil belajar ya kan. Kalau menang ya ambil, kalau kalah ya kan. Jadi itu mungkin kali ini dia melihat atau enggak. Terus di belakangnya Mbak Sri Lestari ada Arsenio. Terima kasih ya Om Arsenio. Kalau cuman dia bertanya kalau cuman ngeriwik itu apa over birahi Om? Itu udah saya jelaskan tadi ya. Ya belum tentu over birahi. Terus di belakangnya ada Abdul Halim. Saya punya burung Om, tidak mau jambul, kenapa ya gitu. Wah iya, iya. Memang burung yang jambul itu berkaitan dengan mental. Jadi burung jambul belum tentu mentalnya kuat, dan burung yang jambul itu belum tentu mentalnya down. Itu. Jadi burung yang bermental baja atau sudah perform di gantangan dengan bagus itu belum tentu juga dia akan jambul. Terus ada juga burung yang nggak punya mental ya, belum tentu dia tidak jambul gitu. Jadi cuca hijau itu jambul itu karakter. Kalau menurut saya itu adalah karakter cuca hijau, dia perform atau ketemu dengan lawan dia akan jambul. Tapi melihat kondisi juga gitu. Kondisi mentalnya lagi drop, ya itu kadang suka jambul, cuman menghindar. Iya, jambul bentar ya kan, nanti kabur gitu. Kalah mental. Tapi ada yang mentalnya kuat, dia jambul gitu. Jadi nggak bisa dibilang jambul itu tidak mau jambul itu kenapa gitu kan. Jadi faktornya lihat karakter burungnya, dia memang factor dia bisa jambul ya otomatis dia akan jambul. Karena ada burung hiper mentalnya kuat ya, mentalnya kuat, cuma dia nggak jambul, hanya bermain kanan kiri gitu kan. Dia lompat dan sambil bunyi ya, atau sayapnya yang bergerak cepat. Nah itu burung hiper, dan itu jarang sekali untuk jambul, atau jambul hanya sedikit setengah gitu. Tapi rata-rata di cuca hijau itu bisa jambul. Itu ya Om, jadi jangan pusing kalau burungnya tidak jambul, nggak jadi masalah. Yang dinilai bukan jambulnya ya kan. Ya. Ya saya juri juga dulu, teriak-teriak apa segala macam. Itu yang saya nilai bukan jambulnya, tapi yang kita nilai materi lagunya, isian lagunya. Jadi materi
membawakan dia lagunya, enjoy itu yang utama. Terus kinerja, apa maksudnya itu durasi kerjanya, volumenya, ya kan, terus gayanya gitu. Nah, untuk di daerah sini, karena untuk daerah lain belum tentu seperti itu juga, dan pakem di independen seperti itu. Terus saya punya burung padahal power besar, setiap big track malah ngembung bulu dada. Ya, ini dia nih, ya kan. Jadi belum tentu mental itu bisa jambul. Terus belum tentu nggak punya mental dia nggak jambul. Jadi di pertanyaan berikutnya, Om Abdul Halim padahal power besar, ya kan. Nah, Om Halim melihat power cucak hijaunya besar itu dari mana, ya kan? Kok bisa mengatakan powernya besar? Setiap di track malah ngembang bulu dada. Ya, ini belum tentu powernya besar, birahinya besar gitu. Jadi ada yang power kecil, birahinya besar. Ya. Nah, ini harus tahu penyebabnya juga untuk Om Abdul ya. Jadi apakah di track kita nggak main track ya untuk Om Abdul. Jadi untuk setting bentuk power ini kita nggak ada burung untuk di track gitu. Nah, di track itu dalam keadaan lockdown seperti ini, kalau nggak ada gantangan yang dibuka untuk buang birahinya, ya kita pakai track aja itu tidak kita anjurkan deket gitu kan, dideketin sangkarnya itu enggak, tapi kita jauhkan kalau mau di track dengan cara track. Tapi kalau kita itu biasanya keluarkan, ya kita jemur kalau ada panas gitu. Ya, biarkan dia itu berjemur, nanti dia akan bunyi-bunyi, mungkin ngeriwik, setelah ngeriwik ngupluk-ngupluk, dia akan perform semakin besar volumenya. Itu setelah dia puas baru kita kembalikan ke setting bentuk power biasa, yaitu nanti untuk mengurangi birahi dia. Terus Om ada Om Ari Muhammad ya. Iya, Om Ari Muhammad. Om Ari, cucak hijau saya ngupluknya pedes tapi isiannya pelan Om. Hah? Iya ya, ngupluknya pedes. Iya. Ini Om Ari mana ini? Om Ari Muhammad ini, Om Ari Gondrong ini juri nih. Iya, ngupluknya dia juri main cucak hijau nih. Aduh, ya Om Ari. Kalau Om Ari Gondrong ya. Jadi ngupluknya itu pedes. Tapi kalau bongkar isian itu pelan. Ya memang rata-rata hampir sama dengan murai. Bilang show atau buat isian materi, isian lagu, dia akan pelan. Biar bawakan lagunya asik aja kan. Tapi apabila dia nembak, dia akan kenceng, cuman satu jalur. Mungkin gereja Tarungan kan, gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Ya, terus yang dipertanyakan apa? Nggak ada pertanyaan kan? Iya. Abdul Halim, Om mau tanya, selama setting power buahnya pisang aja, apa selang-seling Om sama buah lain? Oh iya. Jadi untuk teman-teman ya yang di settingan bentuk power itu, buahnya kita hanya cukup untuk selama bentuk power itu hanya pisang, karena dengan pisang ini sudah mengandung vitamin-vitamin yang diperlukan untuk cucak hijau. Selain untuk pencernaan cucak hijau bagus, itu juga vitaminnya sudah tercukupi gitu teman-teman ya. Terus EF-nya itu kita hanya jangkrik.
kenapa kita milih hanya jangkrik ya untuk teman-teman? Karena untuk panas jangkrik itu relatif standar ya, maksudnya standar itu tidak ekstrim langsung panas, tapi dia standar, maksudnya standar, pelan dia akan semakin panas apabila kita kasih dengan rutin. Tapi karena kita mencari menyeting cucak hijau itu untuk mencari kestabilannya gitu. Nah, stabil bagaimana itu di saat dia gantang dia akan perform gitu. Nah, kalau kita naikin suhu tubuhnya itu secara ekstrim itu dengan ulet Hongkong, terus UJ ya, ulet Jerman, atau dengan kroto, otomatis nanti panas suhu tubuhnya itu akan ekstrim dan cepat naiknya. Nah, ini lah nanti turunnya juga cepat, naiknya juga akan cepat. Inilah yang nanti akan sedikit berkendala di kestabilannya. Gitu. Kalau burung yang sudah jalan di gantangan, sudah powernya besar, stabil, ya, mau dikasih jangkrik satu, mau dikasih ulet Hongkong berapapun dia tetap akan jalan karena power sudah besar. Tapi yang untuk teman-teman yang belum mendapatkan settingan burungnya yang pas, ini masih banyak otak-atik gitu kan, masih dilema gitu. Jadi untuk murai juga hampir sama dengan murai, cuman untuk settingannya memang berbeda. Jadi saya juga punya cucak hijau gampang jambul, tapi waktu digantang melet dulu, baru mau bunyi cek-cek gitu ya. Oh, saya punya cucak hijau gampang jambul, tapi waktu digantang melet dulu, baru mau bunyi cek. Nah, ini juga ciri tersendiri ya kan untuk cucak hijaunya ya. Nah, untuk seperti itu jarang sekali. Ya ada burung yang mudah jambul, ada yang tidak mudah jambul. Nah, terus setelah jambul dia nanti akan perform, yaitu bisa mungkin diistilahkan burung yang mudah panas gitu, atau ini lambat panas gitu. Ya, kata orang sih seperti itu ya, nggak tahu teman-teman itu kayak kacer jadinya ya kan. Ini cucak hijau kayak kacer, ntar lama-lama kembali lagi cucak hijau kayak peci gitu kan, meletik gitu sana sini nggak boleh gitu. Ya itu repot lagi ini, saya kurang paham itu. Jadi mau panas dan enggak, kalau menurut saya itu tinggal salah satunya itu timing ya, timing atau waktu kita menggantang ya. Dan mencari timing yang pas, bagaimana mengkondisikan timing ini dengan tepat, kapan dia sudah naik, powernya sudah mulai ada, powernya sudah besar, terus mentalnya sudah mulai ada, itulah saat untuk gantung. Tapi kadang-kadang kan lama untuk digantangan. Nah, ini bagaimana otak-atik digantangan atau membuat dia perform gitu. Nah, otak-atik inilah yang kadang-kadang menyebabkan cucak hijau itu jadi rusak gitu, tidak stabil. Jadi itu teman-teman sebenarnya banyak yang harus cerita-cerita, cuman durasinya agak terlalu panjang, nanti naiknya juga lama ini soalnya kadang-kadang begitu ya, naiknya lama. Begitu kita sudah live streaming jam segini, nanti naiknya paling malam jam 1 aja, jam 2 baru upload ke YouTube gitu. Sambil ngopi teman-teman ya, yang ahli hisab yuk yang ahli hisab ya.
terima kasih untuk rekan-rekan Magelang, Semarang ya, Demak, juga Jatiwangi, Pak Tris, waduh suhu, iya Pak suhu, oh Harjo ya, iya ya, ternyata burungnya mewah-mewah. Terus dari Malang juga ya, suhu Malang, terima kasih, salam Trokbul Mania, pokoknya salam lestari lah. Salah satu pemain cucak hijau Malang, Om Budi Magelang, terus hijau Malang ya, itu rekan-rekan yang saya bilang paham dengan karakter cucak hijau ya. Terus ada datang lagi Hendra Alfazio ya, Om cucak hijau kalau di bawah bongkar isian, kalau digantang loncat-loncat sambil bunyi biasa, itu gimana Om gitu. Nah inilah kita bisa melihat kalau burung kemarin kita sudah review di pembuktian ya, burung di bawah sudah jamtrok, sudah perform lah kan, kayaknya udah besar banget nih, udah siap main aja. Tapi begitu digantang dia langsung lompat atau perform di awal-awal. Ini Dimas masuk nggak apa-apa, maaf ya teman-teman ya. Jadi ini yang dipertanyakan Om Hendra ya, Alfazio, terima kasih sudah komen, like, komen dan subscribe ya. Kayak youtuber yang lain tuh ya kan gitu, like, komen dan subscribe, jangan lupa share ya. Ya saya mah bodo amat ya, alhamdulillah kalau yang mau share, alhamdulillah kalau yang mau like, dan yang sudah komen juga saya terima kasih gitu. Om cucak hijau saya kalau di bawah bongkar isian, kalau digantang loncat-loncat sambil bunyi, itu gimana Om gitu. Nah ini ada beberapa faktor penyebab itu. Salah satunya tenaga cucak hijau yang sedikit kurang besar atau powernya kurang besar. Jadi kestabilannya, intinya sih kestabilan cucak hijaunya yang belum dapat. Ada dia main pertengahan, kita sudah review di video ya, main pertengahan di sesi setengah dia langsung lompat ya, seperti saya ceritakan tadi, lompat dan dia hanya ngukluk gitu, standar aja gitu. Nah kenapa ini bisa? Karena habis tenaga atau kalah mental juga bisa jadi ya, intinya birahinya yang kurang stabil. Itu sih simple aja ya. Terus ngempos ini bisa karena di bawah sudah perform dulu ya, kelamaan perform, kelamaan nunggu, nggak naik gantangannya gitu kan, udah kondisinya sudah melihat dengan cucak hijau yang lain atau sudah dengar suara-suara cucak hijau yang lain, otomatis burung udah mawas diri ya kan, mawas diri atau perform di bawah, walaupun dia itu nggak mengeluarkan isian, dia otomatis akan tegang, jamtrok ya kan, jambul seperti itu. Ya ini juga menguras tenaga cucak hijau. Nah, begitu ketemu di gantangan, posisinya adem dengan ya tenaganya nggak ada, sudah habis, mau ngelawan ya nggak mau, beliau lompat. Kalau cucak hijau nggak dikantong mungkin dia kabur ya kan, dia pasti akan terbang jauh. Cuman karena di dalam sangkar dia misalnya loncat-loncat, dia bingung dia mau ngapain ini, udah ditembak sono sini. Solusinya bagaimana ya, kita kasih solusi juga, harus istirahat dulu, jangan power besarkan dulu, birahinya distabilkan dulu. Untuk Om Hendra Alfazio ya, terima kasih Om Hendra.
Terus ada lagi di belakang Om Alfazium Eka Wiarta. Eka Wiarta ya. Om mau nanya ya bawaan dari gurunya atau bisa dibentuk sendiri berdasarkan rawatan harian gitu ya. Iya ya. Jadi memang ada burung-burung yang mewah atau burung-burung yang istimewa. Jadi ada burung cucak hijau yang standar untuk latberan gitu. Iya, ada yang seperti itu. Jadi kalau di latberan biasa dia merajai, menang aja udah. Ya. Tapi begitu naik ke tingkat lebih atas di latpres itu sama sekali nggak jalan. Kenapa seperti itu? Terus ada begitu di latberan kondisi burung sedikit dia nggak mau perform, tapi begitu di tingkat latpres burung agak banyak dia perform, ya bagus gitu ya. Ini ada yang burung begitu. Jadi kalau masih di tingkat latber ya burung kita kondisiin burung yang untuk latberan. Tapi kalau latpres bagaimana kondisiin burung yang punya mental untuk di latpres? Karena begitu di latber kita akan bertemu dengan burung-burung banyak settingan, burung-burung awal atau burung-burung yang performnya masih belum stabil di situ. Dan burung kita sudah stabil, tentu dia nggak mau melakukan yang seperti itu atau kurang semangat. Ada juga yang seperti itu ya teman-teman. Begitu di latpres ketemu burung-burung mewah, burung kita akan semakin mewah. Ada juga yang seperti itu dan jalan. Nah, jadi ada burung untuk latber, ada yang untuk latpres atau regional. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, burung-burung yang panjang durasinya itu istimewa dan itu salah satu bawaan dari cucak hijau. Bisa nggak disetting seperti itu? Insya Allah bisa gitu. Ya dengan melatihnya, dengan cara memasterinya dengan benar gitu kan, itu nanti tentu akan bisa jadi yang seperti itu. Karena teman kita juga sudah membuktikan bahwa cucak hijau itu tidak harus dimasteri dengan cucak tarung atau burung-burung kecil. Bahkan kita sudah pernah review kalau mau memasteri cucak hijau, cari saat yang tepat dan caranya benar. Terus cari burung-burung yang durasinya panjang gitu. Jangan pakai burung-burung masteran yang pendek-pendek gitu. Nanti masterinya pakai ayam jago atau anak ayam ya kan, cuit gitu, otomatis dia akan nembak pendek-pendek ya kan, walaupun suaranya bagus cuit gitu kan, cuman pendek-pendek ya kan gitu. Jadi jangan juga yang masterinya panjang ya kan, ayam pelung gitu, kuku panjang. Ya jadi itu ya teman-teman, nanti ya cucak hijaunya kayak ayam. Aduh, iya. Itu lucu juga ya. Hijau susah jamtrok kok diembunkan bisa jamtrok kah Om? Iya, makanya ya kalau embun itu perlu gitu kan. Ya di settingan bentuk power itu ada yang di dalam rumah, ada yang di luar rumah gitu. Jadi kita bukan hanya ngembun aja, jemur aja juga bisa yang jamtrok nih ya kan. Susah jamtrok ya, ada juga yang main jemur terus dijemur langsung dia bisa jamtrok, itu ada juga, bukan hanya embun. Nah pertanyaan ini kalau saya memasukkan di logika saya itu, rawatan bentuk power kita itu simple gitu ya, silakan jabarkan sendiri.
tanpa susah payah kita harus mengembun atau memandikan atau mengeluarkan untuk jemur, ya kan? Kalau sampean punya waktu luang yang besar, silahkan ya, mau diembun mau dijemur itu terserah, ya kan? Nanti di settingan bentuk power kita burung bisa jambul, iya, tinggal sampean cara merawatnya itu bagaimana dan cara menyetingnya, kebiasaan settingan itu yang akan didapatkan gitu. Nah, dengan settingan embun ada kerusakannya enggak, diteliti gitu kan, dalam mungkin jangka 3 bulan atau 5 bulan ke depan rusak enggak. Kalau ada rusak, otomatis cucak hijau yang seperti itu belum bisa saya katakan stabil dengan perawatan yang masih kurang gitu. Tapi coba lagi dengan istilah jemur, ya kan, jemur semprot jemur gitu, burungnya stabil enggak gitu dalam jangka waktu 2 bulan 3 bulan 4 bulan, ada kerusakan enggak gitu. Ya itu ya, sebenarnya semua ada kerusakannya, cuman kita bisa menetralisir kerusakan itu dan kita settingannya sudah tidak repot lagi harus pagi-pagi saatnya subuh ya, belum azan subuh kita udah mengeluarkan burung. Iya ya, kalau kondisinya badan sehat. Kalau nggak sehat gimana, ya kan, kita lagi keluar kota, ya kan, atau kondisi kita lagi sakit, ya apakah kita akan maksa-maksa untuk ngembun gitu. Ya inti aja yang harus dipelajari sih teman-teman, ya enak yang mana setting silahkan untuk teman-teman terapkan. Kalau nanti jadinya dengan set, makanya saya tidak menyalahkan untuk settingan yang A dan B atau C seperti itu, enggak. Tapi kita akan mencari yang paling simple. Bagaimana? Apakah cucak hijau itu dengan settingan begini tidak jalan? Pasti akan jalan, ya, dengan susah payah itu, gitu kan. Terus dengan yang seperti ini emang nggak perform, akan perform itu, hanya kita akan milih dengan settingan yang murni dan settingan nggak banyak neko-neko yang lebih mudah gitu. Kalau dengan yang mudah aja kita bisa, kenapa harus cari yang ribet gitu? Intinya itu. Jadi apakah burung beda burung beda karakter, ya kan? Beda burung beda settingan gitu. Iya, itu juga benar gitu. Itu juga benar. Apakah burung harus disamakan seperti ini? Dari sekian banyak cucak hijau yang kita terapkan dengan settingan seperti ini, dengan karakter yang berbeda-beda seperti ini, terbukti bisa jalan gitu. Bagaimana enggak cucak hijau Malang dengan settingan bentuk power, cucak hijau Magelang, Om Budi ya, dengan settingan bentuk power, bukan satu ya, bukan satu burung tapi banyak burung dan jalan gitu. Terus ada Om Suparjo Patris, bukan satu burung yang disetting seperti itu, dan bukan hanya 2 karakter atau 3 karakter burung gitu, bisa jalan gitu. Jadi untuk teman-teman silakan mau disetting seperti apa, ya pasti akan perform. Hanya saja yang kita sarankan untuk teman-teman itu bisa melihat kerusakannya dan penyebabnya kerusakan itu intinya. Kalau dengan settingan ini kerusakan yang akan timbul seperti ini, sampai bisa mengolahnya, terus bisa mengembalikan performanya, itu jos. Dan saya itulah yang harus dipahami seperti itu. Oke ya,
untuk teman-teman itu aja sih. Jadi burung yang jambrok dan enggak jambrok ya itu hanya teknik aja, teknik cara mencari jambrok dan ya rata-rata di bentuk power kita dengan settingan sebiasa saja seperti itu, dan burung dengan kita melihat bermainnya itu tidak jorok dan benar-benar melihat kualitas burungnya siap digantang atau tidak, nanti akan perform seperti yang kita inginkan. Gitu ya untuk teman-teman, kayaknya sudah 1 jam lebih kita live streaming. Mungkin besok lagi kita akan lanjut live streaming ya, nggak tahu nanti keadaannya di mana. Insya Allah saya akan sempatkan untuk live streaming mungkin jam 1 atau jam 2 gitu ya, mau di gantangan atau mau di mana, di tempat yang tidak berisik lah gitu, kita akan live streaming dengan teman